anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Our Riyadh bottles got the whole crowd jointed. Checking what eyes can't be sweating no why. I can't be living word fly. Keep the gleam. Assalamualaikum Pak Ari. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak? Bolehkah saya meminta waktu sebentar Pak? Saya mau bercerita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Waalaikumsalam, Pak Husni. Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Husni pun sehat dan baik ya. Mangga Pak Husni, dengan senang hati ya silakan apa yang mau Pak Husni bicarakan nih. Iya Pak, jadi gini Pak, kemarin itu saya mencoba di kelas 9B melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian begitu Pak. Karena memang guru-guru di satu mata pelajaran saya ya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Wah, topik yang sangat menarik ini Pak Husni. Kita memiliki waktu kurang lebih 15-20 menit ya ini untuk coba kita diskusikan. Nah, sekarang apa yang Pak Husni ingin capai dari diskusi kita kali ini? Oke, baik. Jadi begini Pak, saya itu ingin mendapatkan solusi Pak tentang bagaimana caranya agar bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Lalu kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu dalam pembelajaran itu meningkat Pak. Juga rekan saya sama Mapel Bahasa Indonesia itu mau berkolaborasi gitu Pak dengan saya khususnya. Untuk apa? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Gitu, Pak. Oh begitu ya Pak Husni ini. Hebat sekali Pak Husni ini ya. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Pak Husni merasa hasil pemahaman siswa masih belum optimal ya. Ini kemudian apa yang menjadi permasalahan dari Pak Husni dalam pembelajaran tentunya Pak Husni? Jadi mungkin ada dua hal Pak terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar rekan mapel saya, yaitu Bahasa Indonesia, mau berkolaborasi ya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Wah, menarik ini obrolan kita kali ini, Pak Husni ini. Jadi Pak Husni memiliki dua hal yang menjadi kendala ini ya sepertinya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa yang pertama, kemudian yang kedua kolaborasi dengan rekan mapel ya. Kalau boleh tahu Husni apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Husni di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya Pak, saya itu ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa, juga mungkin gaya belajar siswanya ya. Setelah itu bisa dituangkan dalam rencana pembelajaran ya, agar sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif Pak, dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka gitu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan, mungkin dari kelas 7, 8 dan kelas 9 begitu Pak. Baik, alhamdulillah ya. Saya salut nih ya dan sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Pak Husni lakukan ini. Kalau saya boleh tahu kembali langkah atau strategi apa yang sudah atau Pak Husni lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan juga dapat diterapkan di semua tingkatan kelas gitu. Oke, terkait langkah ya, saya sudah mengelompokkan siswa ya berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan ya hal ini di MGMP, Mapel Bahasa Indonesia pastinya,
tingkat sekolah ya bersama teman-teman sejawat agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di semua tingkat kelas gitu Pak. Wah, mantap sekali ini langkah yang telah Pak Husni lakukan ini. Alhamdulillah ya Pak Husni ya. Kalau tidak keberatan nih, apakah Pak Husni pernah mendapatkan dukungan atau motivasi ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Husni dapatkan gitu, untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, mungkin Wakasek juga, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawatnya. Dan semuanya mendukung usaha saya gitu Pak, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Wah, bagus sekali ya Pak Husni ya. Pak Husni sudah melangkah mendekati sempurna ini. Terkait dengan dukungan nih, bagaimana kolaborasi Pak Husni dengan rekan-rekan guru ya, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik begitu? Agar kolaborasi berjalan dengan optimal atau dengan baik Pak, saya itu mencoba mengajak rekan guru yang mengajar di semua kelas untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya berharap ada kesinambungan Pak, jadi dari kelas 7, 8, dan 9 gitu, sehingga anak-anak lebih senang Pak mengikuti pembelajaran ini gitu Pak. Nah, terkait dengan langkah Pak Husni dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9 ya, harapan seperti apa yang Pak Husni ingin capai ke depannya seperti apa begitu? Ya, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, semoga dengan pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat itu membuat mereka antusias Pak, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak, kira-kira. Baik ya. Nah, antara grade 1 sampai 10 nih ya, kira-kira ada di grade berapa menurut Pak Husni ini rekan sejawat, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa begitu? Mungkin grade 6 ya Pak ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior, mungkin sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan mungkin IT juga gitu. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan mungkin sampai level 8 atau 9 mungkin. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke aja. Bahkan wah, Allah jagonya gitu Pak. Wah, menarik ini ya analisis yang Pak Husni sampaikan nih terkait grade dari guru-guru di sekolah Pak Husni. Apakah ada hal yang akan Pak Husni lakukan ya dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Pak Husni dengan rekan satu mapel? Rencananya ya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu Pak. Ya, sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat mungkin membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah ya Pak Husni. Saya sangat bahagia ini karena Pak Husni sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Husni hadapi ini. Saya ingin bertanya ya sekali lagi terkait siapa saja nih yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang nantinya akan Pak Husni laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan karena yang menginisiasi terlaksananya mungkin ya acara tersebut. Kemudian guru bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dari guru mapel lain juga bolehlah kita ajak gabung untuk kalau mereka bersedia begitu Pak. Lalu bagaimana cara Pak Husni memastikan ya bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusinya yang Pak Husni lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Baik. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut ya, mungkin dari sekarang.
Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, gitu Pak. Alhamdulillah, ya ini mohon maaf sekali nih Pak Husni ya, kebetulan waktu kita sudah habis ini. Masya Allah. Saya sangat senang ini karena Pak Husni bisa menemukan solusi ya atas langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Husni hadapi ya. Terima kasih nih Pak Husni telah berbagi. Ya saya tunggu kembali nanti ya diskusinya ini. Iya Pak, Masya Allah. Terima kasih juga atas waktunya Pak Ari. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi kembali ya Pak. Sehat, sukses selalu Pak Ari, rezekinya lancar, anak-anaknya sehat, solehah semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya Allah ya. Sama-sama Pak Husni ya, sehat dan sukses juga untuk Pak Husni. Ya sampai bertemu di lain waktu ya. See you next time gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.